Kemudian hal ini terbongkar, ya kan? Ternyata imbal hasil janji pasti itu tidak boleh. 3, 2, 1. Hai, selamat jumpa teman-teman. Kembali lagi ke Dia Punya Cerita. Dan seperti biasa, 3 sudut pandang, 1 kebenaran. Dan hari ini kita akan membahas berita tentang keuangan yang pada saat ini sangat viral dan akan menjadi perbincangan hangat di kalangan para investor. Fis, pandanganmu tentang berita itu gimana? Ini berita udah kasus juga ya, berita dan kasus ini udah skala nasional, bro. Dan ini nggak main-main sebetulnya, dan di mana nasabah itu kehilangan duit itu nggak cuman ratusan juta, puluhan juta, tapi puluhan miliar, bro. Sampai 70-an miliar, bro. Duit semua. Ya, Dan ini bajingan yang masih ada juga bermain di pasar uang kita gitu ya. Dan ini berjalan sebetulnya, hukumnya pun masih jalan tuh ya. Gua kasih clue sedikit deh. Perusahaan ini mungkin namanya duluan M ya. Mirai kayak gitu ya. Gue bisa lihat. Nah, Sekuritas X ini ya, guys, itu fokusnya bukan hanya menuding ya, tapi juga kita akan mengupas realita yang terjadi sebetulnya di kasus ini nih, di insiden ini. Nah, seperti apa? Nah, dan yang paling penting sebetulnya dengan kejadian ini ya, bagi yang belum kena dan kita harap jangan kena, ini menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya, supaya kita jauh lebih hati-hati lagi ya, hati-hati lagi. Karena apa? Duit yang kita investkan di situ kan tujuannya seperti yang ada di sini sih, mencari kebebasan, freedom, dimana kita udah bebas soal ya biaya hidup hari-harian, jadi kita bisa menikmati hidup ya yang free lagi seperti itu. Tapi guys, sebelum kita lanjutin, aku harus tekankan bahwa berita ini, kisah ini terjadi di negara Konoha ya, bukan di Indonesia ya, by the way ya. Jadi tanpa menyinggung siapapun, ini terjadi di Konoha, bukan di Indonesia. Fad, tapi Konoha Indonesia beda ya sih? Oh, beda dong, bro. Atau sama? Konoha. Gua rasa sih sama aja sekarang ya. Konoha, bro. Oke, bro. Sebenarnya yang tadi Bro Alvis bilang kehilangannya puluhan M ya. Yes. Kalau mau, aku nggak kayak puluhan M itu bisa ngasih makan berapa kelurahan sih? Itu satu kampung, bukan satu kampung lagi itu ceritanya, Wak. Luar biasa sih skala kehilangannya, dan itu punya satu orang ya, punya satu nasabah. Satu nasabah ini jadi kehilangan puluhan M yang sebenarnya bisa ngasih makan mungkin bukan satu kelurahan. Satu kabupaten bisa tuh, bro. Situ bisa sih. buat jalan, buat ini iya. Levelnya gitu. Kehilangan itu luar biasa sih. Jadi sebenarnya yang salah ini apa nih? Sistemnya kah atau gimana nih? Dari berita yang aku dapat sih kemarin itu ada beberapa versi. Dari pihak sekuritasnya sendiri itu menuding bahwa nasabahnya yang buat kesalahan, tetapi kalau saya juga investor dong, saya juga pakai beberapa sekuritas dong. Saya ngelihat sih ada kemungkinan juga sistem yang dipakai oleh sekuritas tersebut itu sudah nggak updated gitu loh. Sehingga itu ada hubungannya dengan phishing. Jadi ada penipu mancing phishing. Jadi penipu itu menciptakan ngirimin SMS, oh udah saatnya kamu ganti password. Tetapi proses ganti password itu tidak terjadi pada apps-nya sendiri, tidak bisa dibuat di apps-nya sendiri. Itu harus pindah ke website lain. Nah, pada saat si nasabahnya itu merubah password, menekan link yang dikasih oleh WhatsApp itu, ternyata website itu adalah website palsu yang dipakai oleh seorang penipu untuk merekam password barunya. Aktivitas dari si nasabah ini gitu. Kemudian dari sana dia mendapatkan akses dari akun si nasabah dong, ya kan? Nah, dari sanalah kemudian dipindahkan duitnya. Berarti
duit nih, karena sekuritas. Ya beli saham semuanya kan bisa dipindahin tuh bro. Iya, berarti kan yang dipindahin secara nggak langsung bukan duit lah ya. Apa kalau saham itu kita beli apa namanya? Beli saham lah, berarti si saham. Bisa dong. Berarti misalnya si nasabah ada BBCA, dia nanam di BBCA misalnya ada 1 M. Taruh lah misalnya pada saat ini dia itu masih down, masih merah di Jadi 800 juta. 800 juta. Tapi tetap ada cash balance kan? Iya, iya. Dia jual tuh. Langsung ditarik lagi. Ditarik lagi. Nah, somehow kalau di sekuritas-sekuritas lain kan mereka itu nyambungnya ke bank tertentu pakai RDN kan, rekening dana nasabah kan. Benar. Kalau yang aku nggak salah, kalau yang untuk Kejadian ini si sekuritas M ini di negara Konoha ini itu bisa diatur mau dikirim kemana withdrawal ya. Oh, jadi dia bisa Suka-suka, nggak harus ke RDN ya. ini. Oke, berarti kalau kayak gitu si orang yang mancing ini berpotensi kah seperti kayak apa ya bahasanya, kayak ordal. Paham gak sih maksudnya, kayak lebih jadi kan dia tahu nih gimana cara akses ke si apa namanya, si websitenya. Mungkin berarti kan dia punya data-datanya si nasabah dong. Oke, ini ada sekali lagi itu juga salah satu perspektif lagi. Oke, jadi yang perspektif pertama adalah kesalahan si nasabah sendiri. Yang kedua adalah ada penipuan yang di luar dari si nasabah. Dan yang ketiga ada permainan dalam. Benar. Itu juga salah satu spekulasinya. Karena kenapa? Ini cukup aneh bro, karena dari sekian banyak nasabah-nasabah yang ada, yang di cherry picking itu adalah nasabah-nasabah dengan akumulasi dana yang sangat besar dalam. Ya kan, berarti kan ada kerjasama nih, ada dugaan kerjasama orang dalam dengan orang luar. Gitu. Ya. Jadi pancingannya kan besar semua nih ya. Wah, makanya dia kan udah mancing, berarti ada potensi yang pertama itu orang dalam. Terus sebenarnya apa yang membedakan dia dengan apa namanya, kayak karena ini kan sekuritas ini kan lumayan besar nih. Sangat besar bro. Salah satu yang paling besar lah di Indonesia. Jadi apa yang membedakan dia dengan apa namanya, kayak semacam investasi bodong atau apa tuh namanya? Apa nih yang membedakan si kasus ini dengan kasus-kasus investasi bodong, atau karena jatuhnya kan sama-sama kehilangan uang. Dari pandanganku sih sebenarnya nggak ada perbedaan sih bro. Perbedaannya banyak. Kalau judulnya bodong memang bodong. Kalau ini benar-benar legal di bawah payung OJK. Namun oleh karena ada kesalahan sistem yang diduga dilakukan oleh nasabah itu sendiri, ataupun ada memang penipu luar secara independen berhasil phishing ataupun berhasil phishing password dari si nasabah, atau yang ketiga ada kerjasama antara oknum dan penipu sehingga yang mereka dapatkan itu adalah ikan-ikan besar semua. Menurutmu gimana? Secara fundamental yang disampaikan oleh Kodidi tadi itu udah sangat tepat gitu ya. Jadi kalau kita bilang tadi ada yang resmi ya gitu kan, berarti di bawah naungan OJK, dan kalau yang bodong itu pasti tidak di bawah naungan OJK. Itu pasti. Nah, kalau yang kasus di negara Konoha oleh sekuritas M itu jelas di bawah naungan OJK. Jadi sebetulnya udah sangat berbeda sih. Nah, jadi sekuritas X ini itu berizin resmi OJK, begitu ya. Di bawah pengawasan OJK. Itu udah undeniable gitu loh. Nah, itu perbedaannya sangat besar dengan bodong dan non bodong. Ya kalau mau dibilang ini adalah bodong, no. 100% no, ini bukan bodong. Jadi di poin ini sebetulnya kita harus bikin sebetulnya kita nih dan juga publik, dan sebetulnya gue sendiri itu yang buat shock. Kenapa? Ini di bawah lindungan OJK loh, tapi ini masih bisa kena gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya si OJK sendiri yang beri izin ini bisa jelek lah reputasinya.
ya bukan hal kecil ya, karena ini sangat besar gitu. Ini kesalahan besar dan problem besar, dan ini seharusnya juga bisa menjadi perbaikan lah. Karena ini kan jaminannya di bawah OJK kan, seharusnya OJK harus menjamin ini juga sendiri gitu. Dan juga pengawasan di internal sendiri, dan budaya integritas ya, integritas dari beberapa lembaga itu ya harus diperbaiki menurut gua sih. Ini penting banget ya, penting banget. Apalagi indikasi itu kan banyak tadi itu. Ada yang bisa jadi indikasi permainan di dalam orang di dalam. Ini banyak loh. Bank daerah, bank nasional. Kita bisa lihat sendiri kemarin kan juga ada ternyata orang dalam yang bermain gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya aku sebagai salah satu nasabah di sekuritas yang kena pancing inilah, kena phishing ini, jadinya kan takut dong. Jadi gimana nih? Apa aku tarik semua kah, atau aku masukin duitnya aja lah ke dalam lemari ya, kan? Gue masukin lemari lah gitu. Bank juga kena. Jadi hard cash aja kah kita keep, atau mungkin kira-kira ada nggak solusinya? Atau timbun di tanah aja. Judulnya kita kalau misalnya udah mau investasi, oke, kita harus sadari bahwa nomor satu, maksudku setiap investasi itu pasti ada resiko. Oke, balik lagi sebelum saya kasih solusinya ya, kita bahas sedikit dulu peran OJK yang tadi Alvis ngomongin itu. Aku pribadi pernah juga ya kena kasus dengan satu sekuritas di negeri Konoha lagi nih. Namanya Dunia Maya. Salah sempat jadi korban ya. Maya. Bukan Mama Padi. Mama Padi gitu loh. Mama Padi, mamanya si Padi gitu loh. Nah, itu juga sama. Jadi ketika itu sekuritas Mama Padi ini juga di negeri Konoha itu di bawah payung OJK. OJK negeri Konoha, bukan negeri Indonesia ya, bukan negara Indonesia ya. Nah, tetapi somehow waktu aku investasi di sana itu, mereka pada saat itu tuh aku masih sangat awam di dunia investasi. Jadi pas ditawari oleh marketing, dia bilang, mereka itu mengatakan bahwa kita kasih imbal kita kasih jaminan bahwa investasi Bapak itu pasti dapat minimal 10% walaupun nilai saham turun. Jadi pada saat itu karena aku orang awam kan, ya aku terima aja gitu loh. Ya itu mungkin ada sedikit kesalahan lah. Bukan sedikit salah lo, dia memang bego lah kan. Bego kena tipu men. Cuma yang nipu itu kan institusi yang di bawah naungan OJK negara Konoha nih. Iya dong. Aku masuk, sorry ya agak melenceng ya, tapi ya kita ngomongin. Tapi sama sih bro, sama-sama aja dua-duanya. Dan tetapi yang gobloknya adalah kemudian hal ini terbongkar. Ya kan, ternyata imbal hasil janji pasti itu tidak boleh. Dan itu melanggar hukum. Kemudian OJK dengan sangat tegas dan sangat lugas menyetop aktivitas mereka. Oke? Tetapi si sekuritas ini tidak dituntut untuk mengembalikan duit sepenuhnya kepada nasabah. Justru yang terjadi adalah OJK negara Konoha ini seakan-akan membantu si sekuritas bermasalah Mama Padi ini negara Konoha ini untuk malah menunda-nunda membayar kepada si para nasabah. Padahal di dalam peraturan OJK itu sendiri tertulis secara jelas hukumnya. Ada hukumnya itu, ada pasal, ya aku lupa pasal berapa, mengatakan jelas bahwa apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekuritas, maka pihak sekuritas wajib mengembalikan keseluruhan investasi dari nasabah. Yang terjadi adalah pada saat ini si OJK bilang, ya kami udah sarankan, tapi kalau misalnya mereka masih belum bayar, kita bisa buat apa? Jadi seakan-akan OJK itu kayak harimau yang nggak punya taring gitu loh.
Oke, Solusinya? but anyway, balik lagi ke solusi. Jadi lo hanya dibayar Kita- semampunya aja gitu. Terakhir aku nerima pokoknya dari total investasiku aku baliknya 20% lah. Sengehe 20%. dong. Ngehe banget lah. Ngehe banget sih. Ya. Jadi sebetulnya balik lagi singa lu tapi nggak punya taring nggak ada guna Kayaknya juga OJK sih. Negara Konoha itu seakan-akan otoritas jasa keuangan yang untuk menjaga agar investasi para investor di Indonesia itu aman. Punya aturan tapi ya aturannya bullshit man, harimau tanpa gigi. Anyway, back to the topic. Tadi Ivan nanya tuh soal solusi apa aja yang bisa kita pakai untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Oke, nomor 1, jadilah pengawas untuk dirimu sendiri. Ingat bahwa setiap investasi, yang judul investasi itu pasti ada resiko. Jadi kita harus sering-sering pantau rekening efek dan kemudian RDN kita sendiri secara rutin, dan kemudian ya minimal seminggu sekali lah kita cek. Oke, dan yang kedua adalah kencangkan semua pengamanan digital secara periodik, ganti password. Tapi ini jadi aneh kan? Karena yang 70 miliar itu justru melakukan ganti password, makanya dia kejebol gitu dah. Oke, poin kedua ini agak buram, tapi secara umum apabila kita secara periodik merubah password itu akan lebih sulit untuk para hacker untuk menebak. Oke. Tapi lu jangan lupa password lu sendiri setelah Iya, lu iya, paling penting ya. itu penting. Kadang umur dan naik bro. Ya. Lu ganti password, oke gua aman. Setelah itu gua lupa password sendiri. So shit man. Itu kebanyakan orang kita, betul nggak sih? Ya, tol. Ya kan, terlalu banyak password Terlalu jadi banyak lupa. password jadi lupa. Terus next. Oke, jadi nomor 3 kita juga harus dan ini sangat penting. Dan ini kesalahanku ya, yang waktu investasi di Mama Padi di negeri Konoha itu adalah aku kurang memahami produk. Ya, aku kurang memahami produk dan kita juga cuma mendengar janji-janji manis dari para marketing sekuritas. Ya kan, jadi kita benar-benar harus konfirmasi dulu. Kita apalagi sekarang kita hidup di zaman internet kan, teknologi, kita bisa cross check dengan AI apakah ini benar, apakah ini melanggar, apakah ini ada potensi penipuan, apa potensi fraud ya. Tapi gue mau tahu sebetulnya saat lo oke dengan Mama Padi, sebetulnya sales atau agennya tuh perempuan apa cowok? Atau gue yakin itu kebetulan cewek cowok sih. Cowok bro, serius. Ya, tapi lo kena berpotensi ya. Karena trust aja sih, karena trust. Dan orang terdekat lo juga bisa jadi ya. Ya cukup dekat lah, ya kan. Oke, jadi pahami produk dan lakukan konfirmasi, dan kalau ada penawaran produk eksklusif dari sales, selalu konfirmasi kebenarannya dan sama kantor cabang, ya kan, dan kemudian jangan teriming oleh kata-kata marketing dan kemudian kita tidak cross check validitasnya dan kita masuk ke dalam perangkap. Oke, yang keempat adalah diversifikasi. Apa tuh? Jangan meletakkan semua telur ke satu keranjang. Jangan meletakkan semua telurmu ke dalam satu keranjang, benar Ivan? Ya kan? Jadi don't put all your eggs in one basket, dan pilih lembaga atau sekuritas secara selektif. Ya kan? Pasti ada lembaga-lembaga yang bisa punya kredibilitas yang lebih. Kita bisa lihat dari review. Sekali lagi, balik lagi, kita hidup di zaman digital. Check and check ya. Check and recheck itu bisa kita lakukan. Dan pilihlah perusahaan yang dengan track record yang secara tata kelola itu dan manajemen resiko yang memang lebih baik gitu loh. Ya, menurut gimana, Fis? Total 4 ya? Ya, tips total 4 bilang. Dan 4-4-nya itu seharusnya sangat sudah tepatnya. Tinggal bagaimana kita mengimplementasi, kayak dibilang tadi, check and check. Dan tapi poin yang lainnya gue harus sampaikan adalah investor juga harus tahu dan jalur eskalasinya di mana jika menemukan kejanggalan guys, ya kejanggalan lo ragu-ragu segala macam. Pertama tuh adukan ke manajemen, kayak lo bilang tadi kan udah ada tadi ya.
ya ke kantor cabang segala macam ya, itu ke Ya. KADU ataupun lo sekarang bisa cek call center mereka kan ada kan. Ya, ya. Kalau lo pun menganggap di kantor cabang mungkin jauh di tempat lo segala macam, sekarang kita udah bisa lakukan hal tersebut. Nah, dan juga bisa mungkin OJK tuh kadang terbuka juga dia guys, ya kan, kantor OJK memang nggak sebanyak bank. Aku udah sempat loh sampai Lu ke udah sempat kantor OJK di OJK. Jakarta, ikut protes-protes juga malah. Tapi itu lu protes bro. Iya. Yang ini kan kita kalau mau ikut kan gitu maksud gua. Seharusnya lakukan pembimbingan, pembelajaran betul nggak, track record segala macam. Dan yang kedua sebetulnya jika tidak ditangani dengan baik sebetulnya ke laporan ke OJK ya, selalu melalui lakukan aduan lah. Ya. Sebetulnya kan OJK itu balik lagi sebagai otoritas jasa keuangan yang mengatur, memastikan semua yang terlibat di area tersebut sesuai dengan aturan topoksi perundang-undangan yang ada, Ya. terutama di area keuangan. Ya. Ya. Ingat sebetulnya guys, dana di R&D itu sebetulnya kita sebenarnya ya balik lagi gue bilang ini gue sangat kesal sebetulnya kayak dulu bilang itu bukan 1 kali 2 kali 4 kali terjadi, udah banyak banget bro. Ya. Bank, sekuritas lo bilang, malah di bank BUMN segala macam hilang duitnya ya. Sebetulnya duit yang kita udah masukkan ke lembaga yang sudah di bawah naungan OJK itu sebetulnya sudah pasti ya, kalau yang udah benar itu kita sudah dilindungi oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, seharusnya kayak gitu. Nah, balik lagi sebetulnya sih platform ini berjalan dengan baik apa tidak. Namun kita harus memperhatikan, balik lagi itu kita harus punya namanya pencegahan selalu dan pastikan, balik lagi kita jangan terpercayalah sama orang lain. Jadi Ya. Jangan terlalu gampang dirayu lah. Apalagi sama cewek cantik kayak gitu ya. Itu yang paling ngehe banget. kalau Sales-salesnya. sales-salesnya yang luar biasa kan. Ah. Jadi lebih sebenarnya kayak kalau mau ngomong betul kita pengen investasi kan untuk cari cuan seperti jatuhnya yang ini. ada di sini kan. Jadi sebenarnya goalsnya itu bukan hanya duit atau cuannya aja, tapi goalsnya itu kan lebih ke freedom. Jadi kalau memang hanya terlalu difokus ke cuan, jadinya malah yaitu fokusnya di duit tapi nggak melakukan research yang baik, jadinya menggunakan mungkin sekuritas atau bank-bank yang salah, ya kan, jadinya kalian akan rugi. Nah jadi makanya sebelum itu kalian lakukanlah research kalian, pilihlah sekuritas atau mitra-mitra pengelola keuangan ini dengan baik, terus dan jangan hanya ditinggal aja nih. Kalau kalian tinggal ya nanti kejadian lagi. Kalau udah kejadian ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Bener gak sih? Yes, korek banget. Nah, di kasus ini sebetulnya ya, bro, kalau gue sih udah capek sih bahas yang kayak gini-gini ya. Ya, Kenapa dia bilang ya, ya. udah banyak kasus loh. Sebetulnya gue sangat jengkel lah. Sebetulnya berarti kan harus di poin gue sih sebetulnya balik lagi ke pemerintahan kita, kalau mau betul-betul investasi kita ini berjalan dengan baik dan orang baik di domestik ya, nasional ataupun luar tertarik berinvestasi di negara kita, Ya. perbaiki ekosistemnya, perbaiki area di mana orang percaya bahwasanya kalau dia taruh duitnya ke suatu lembaga yang di bawah naungan pemerintah ya, Indonesia, gue bahas bro, karena gue hidup di negara Indonesia Ya. gitu ya. Tapi nggak tahu gue dianggap warga negara yang baik apa enggak tahu juga gue. Tapi gue rasa gue baik, gue berpajak gitu ya. Nah, kalau di ekosistem itu dijaga dengan baik oleh pemerintah kita, seharusnya hal-hal kayak gini itu nggak terjadi. Itu nggak sih? Dan para investor pasti bakalan ya taruh duitnya ke platform-platform yang ada gitu. Jangan malah mereka lebih happy taruh duit mereka di luar negeri. Betul banget gak sih? Menurut Ko Deddy. Oke. Udah capek sih bahas-bahas negara ini, banyak kali penipunya, apalagi lembaga-lembaga kayak gini bro. Kita kembali lagi ke Pusing kepala gua jadinya, udah ke prinsip. Ya. udah. Ya, kita kembali lagi ke prinsip yang paling dasar sih ya. Jadi kepercayaan itu harus dibangun. Kita nggak boleh buta-buta percaya. Ya, kita harus ada due diligence lah. Kita harus pelajari dulu dan
melakukan verifikasi dan percaya bahwa sistem pasar modal itu apakah kita harus verifikasi, kita harus pelajari benar-benar dulu, nomor satu. Dan kedua, untuk institusi-institusi negara seperti OJK, kita ngomongin sekali lagi OJK Konoha ya. Aku baca ini ya, visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Tugas mereka adalah untuk melindungi konsumen serta mewujudkan industri keuangan yang berdaya saing global dan mensejahterakan umum. Sementara misinya adalah menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan melindungi konsumen. Titik, ya kan? Oke, OJK bertujuan memastikan seluruh aktivitas jasa keuangan itu berjalan baik, tumbuh dan berkelanjutan, dan masyarakat terlindungi kepentingannya. Oke, misi dan visi OJK di negara Bagus Konoha banget, itu jelas, udah bagus, benar. Oke, jadi nasihatku adalah kita harus percaya, kita harus memberikan benefit of the doubt terhadap visi dan misi organisasi kepemerintahan ini. Percaya boleh, tapi curiga jalan terus. Selalu be aware, ya kan? Jadi trust is earned, but vigilance is your responsibility. Kepercayaan itu boleh, tetapi keberhati-hatian itu tetap adalah tanggung jawab masing-masing. Nanti lo jangan sampai lupa lihat lagi kita di episode berikutnya karena waktu kita sudah habis, and stay tune di Dia Punya Cerita. See Bye, see you. you. Bye.